Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi bersama teman-teman semua. Yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tokoh agama dan tokoh masyarakat Kampung Citaman, sebelumnya terima kasih banyak sudah memberikan waktu dan saya untuk sedikit menyampaikan begitu tausiah yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal, nama saya Ayu Rahmawati, biasa dipanggil Ayu. Saya putri dari Ibu Iyot dan Bapak Armin, ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi nasta'in walau mutin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua bisa bertatap muka di tempat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap terus terlimpahkan kepada baginda kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja lanjutkan ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi Ayu berdiri di sini itu ada tugas kuliah. Jadi tugas kuliahnya itu praktek ceramah seperti itu. Jadi harus melakukan tausiah atau ceramah di lingkungan masyarakat. Jadi ini masih tahap belajar, jadi mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pengucapan atau lainnya. Langsung saja ibu-ibu, pada malam hari ini saya akan menyampaikan sedikitnya ya tentang istidroj. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu ya apa itu istidroj dan lain sebagainya. Jadi di sini Ayu cuma mengulas kembali gitu ya, biar bapak-bapak, ibu-ibu lebih mengingat lagi apa itu istidroj. Gitu. Nah, di zaman sekarang kan banyak ya orang-orang, apalagi di media sosial bisa kita lihat, yang sebenarnya kita lihat mereka itu berbuat dosa. Contohnya seperti Lucinta Luna, bapak-bapak, ibu-ibu tahu. Nah, itu sebenarnya kodratnya sebagai laki-laki, tapi beliau transgender seperti itu, ingin menjadi perempuan dan akhirnya melakukan operasi dan lain sebagainya sampai bentuk fisiknya saja ya, bentuk fisiknya menyerupai perempuan seperti itu. Nah, walaupun beliau ini melakukan dosa yang sangat besar seperti itu ya, bisa kita lihat ya, mengubah kodratnya tadinya laki-laki menjadi perempuan, tapi Lucinta Luna ini tetap mendapatkan rezeki yang melimpah gitu. Job di mana-mana, uangnya mengalir terus. Ya, kok kenapa gitu ya? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan rezeki yang lebih banyak justru kepada pendosa-pendosa seperti calon Lucinta Luna gitu. Nah, istilah istidroj ini adalah gambaran nyata ya. Dan Lucinta Luna itu, Cinta Luna itu adalah gambaran nyata dari istidroj. Nah, istidroj itu kita tahu sendiri itu seperti membiarkan seperti itu. Kalau bahasa Sundanya nyeksekan lah gitu. Ya, jadi udah salah tapi ya udah dibiarin aja gitu. Ya, jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang baik, malah sesuatu yang sangat buruk seperti itu. Walaupun kita bermegah-megah,
berfoya-foya di dunia seperti itu, nanti kan di akhirat wallahualam apa yang akan terjadi pada kita seperti itu. Nah, contohnya kalau di zaman dulu itu ibu-ibu bapak-bapak tahu Raja Fir'aun? Tahu? Sudah pasti tahu ya bapak-bapak ibu-ibu. Nah, Raja Fir'aun itu padahal tidak menyembah Allah, tidak mengikuti, waktu itu nabinya Nabi Musa ya, tidak mengikuti arahan Nabi Musa seperti itu, musyrik dan lain sebagainya. Bahkan beliau ini tidak pernah sakit dan hartanya tidak habis habis seperti itu. Nah, karena hal-hal yang begini, nah Raja Firaun itu bahkan menganggap bahwa dirinya Tuhan, sampai menganggap dirinya sendiri Tuhan karena merasa tidak pernah sakit, rezekinya tidak pernah terputus dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya walaupun Raja Firaun ini bermegah-megah, pada akhir hayatnya, sudah sekali seperti itu ya. Jadi ketika Laut Merah itu terbelah, terus Raja Firaun itu masuk ke Laut Merahnya langsung tertutup seperti itu. Sampai sekarang kan jasadnya masih utuh, tidak bisa melebur seperti itu ya. Nah, itu gambaran nyata pada zaman dahulu. Nah, kalau zaman sekarang tadi seperti Lucinta Luna kami kan, Lucinta Luna, bapak-bapak ibu kalian bisa lagi banyak kayak tiktokers yang saya seperti itu, yang kita lihat melakukan dosa tapi rezekinya tidak pernah terputus, terus keluarganya sehat-sehat, dirinya sendiri sehat. Nah, itu sebetulnya merupakan hal yang tidak baik. Itu kita sebenarnya dibiarkan gitu sama Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tidak diperdulikan lagi lah. Kan kalau misalkan ibu-ibu bapak-bapak ke anak sendiri nih, kalau terlalu nakal, udah capek ngebilangin, pasti dibiarin kan. Udah ya udah, misalkan udah main sore masih main, suruh pulang gak mau pulang, ya udah suruh main aja gitu. Nah, itu salah satu bentuk istidraj, tapi kita yang melakukan seperti itu. Nah, kalau Allah kepada hambanya itu seperti yang saya bicarakan tadi, ibu-ibu bapak-bapak. Nah, semoga kita semua tidak sampai diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua masih diberikan ujian gitu ya, karena semakin sayang Allah kepada hambanya, maka akan semakin ditambah gitu ujiannya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ayu sampaikan. Mungkin masih ada kesalahan-kesalahan, mohon dimaafkan karena di sini Ayu masih belajar. Terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menyempatkan hadir pada pengajian pada malam hari ini dan juga memberikan waktu kepada Ayu untuk sedikit berbicara seperti itu ya. Mungkin itu saja.